Nah, saat ini saya akan bagikan sharing, judulnya adalah kunci pertolongan. Taat walaupun aneh. Jadi saya ingin bicara tentang kunci pertolongan. Taat walaupun aneh. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita lihat Roma 11 ayat 33. Kita sangat membutuhkan pertolongan. Sangat membutuhkan kuasa, mujizat Tuhan di tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Roma 11 ayat 33 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah." Jadi, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Jadi ini hubungan dengan pikiran Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Benar-benar aneh bukan? Nggak terselidiki, nggak terselami jalan-jalan Tuhan. Maka ayat selanjutnya bilang begini, ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu padanya sehingga ia harus menggantikannya? Sehingga Allah itu harus diganti karena ada yang beri nasihat. Berarti yang lebih pintar, lebih bijaksana. Nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan dalam membuat rencana keputusan-keputusan memang banyak kita nggak mengerti. Saking dalam, saking luar biasanya hikmat Tuhan. Makanya di Yeremia 55 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita nggak tahu. Makanya kita harus ikut Tuhan. Ikut cara Tuhan. Karena apa? Rancangan Dia dan rancangan kita berbeda. Jalan kita dan jalan Dia berbeda. Ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi beda jauh antara langit dan bumi. Di ayat yang terakhir, Mazmur pasal 147 ayat yang kelima, Alkitab bilang, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Lihat, kebijaksanaannya tak terhingga. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita alami? Masalah apa yang sedang kita hadapi? Mungkin kita mengalami peperangan, pengeraman. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan keuangan atau keturunan. Di dalam Alkitab kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong dalam area-area ini dengan cara yang aneh, tidak masuk akal, tetapi top chair. Dalam hal berperang mengalahkan musuh. Saudara, ingat Yosua, bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel untuk merebut kota pertama waktu mereka sampai tanah perjanjian raya Yeriko. Aneh, mereka harus merobohkan tembok Yeriko dengan di seluruh keliling selama 7 hari. Dan 7 hari itu 13 kali mereka keliling. Selama 12 kali keliling disuruh tanpa suara. Diam aja keliling. Kecuali tiupan trompet oleh para imam. Selain itu mereka nggak boleh berisik. Ini ratusan bahkan sampai jutaan orang jalan. Bapak Ibu sudah lihat betapa taatnya mereka tanpa suara. Baru setelah keliling 13 kali selesai mereka baru bersorak. Dan hasilnya apa? Tembok Yeriko dirobohkan. Kemudian kita ingat bagaimana Gideon berperang melawan orang Midian. Pertama pasukannya 32.000 orang. Pasukannya Gideon. Orang Midian pasukannya 135.000 tentara.
Gideon cuma punya 32.000 tentara, sementara orang musuh mereka 135.000 tentara. Tapi anehnya Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak. Suruh pulang yang takut. Bapak Ibu sudah tahu berapa yang pulang? 22.000 orang. Tinggal 10.000. 32.000 saja sudah kalah jauh dengan 135.000. Sekarang Tuhan suruh pulang, tinggal 10.000. Hanya 13%, 13,5%. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan 135.000 dan 10.000. Sekarang sudah yang 10.000 ini Tuhan bilang, Gideon masih terlalu banyak. Tes mereka dengan minum air. Dan yang dipilih Bapak Ibu sudah tahu berapa orang? Hanya 300 orang. Lebih gak masuk akal lagi. 32.000 saja sudah gak cukup untuk mengalahkan 35.000. Sekarang 300 orang. Gak masuk di akal. Tapi apa yang terjadi? Mereka berperang. Alkitab mencatat 120.000 tentara mati. 15.000 lari kocar-kacir. Hanya dengan 300 orang. Aneh bin ajaib. Tapi itu terjadi. Yosafat. Wah, ini lebih aneh lagi. Lebih aneh. Mereka mengalahkan lebih banyak musuh daripada yang dikalahkan oleh Gideon. Tapi Tuhan bilang begini, kamu berdiam diri saja ya. Kamu gak usah berperang. Yang kalian lakukan hanya apa? Nyanyikan puji-pujian penyembahan. Mana masuk di akal. Ini bukan peperangan dalam roh Bapak Ibu Saudara. Ini peperangan secara fisik. Disuruh memuji menyembah Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara? Lebih dari 100.000 orang mati. Kenapa? Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tentara musuh dikalahkan. Tentara musuh dikalahkan. Lewat apa? Yosua, aneh bin ajaib. Dengan memuji menyembah Tuhan, tentara musuh lebih dari 100.000 itu dikalahkan tanpa berperang. Jadi dalam hal mengalahkan musuh Bapak Ibu Saudara, pakai cara Tuhan. Yang kedua, dalam hal kesembuhan. Kita tahu cerita tentang Naaman. Tuhan bilang lewat Nabi Elisa, suruh dia pergi menyelam di sungai 7 kali. Dia sakit kusta, disuruh mandi 7 kali. Menyelam di dalam air sungai 7 kali. Udah situ kalinya jorok lagi, kotor. Sampai dia keberatan karena kalinya jorok. Dia bilang sungai di negaranya lebih bersih daripada sungai yang ada yang disuruh Elisa itu. Tapi pegawai-pegawainya bilang udah taat aja. Dan apa yang terjadi? Waktu Naaman taat, Alkitab bilang kulitnya bersih seperti bayi. Kemudian juga di perjanjian baru ada orang yang buta. Dia datang pada Yesus. Tolong sembuhkan saya buta. Sudah tahu apa yang Yesus lakukan? Yesus meludah ke tanah. Tanah yang diludahin Yesus ini diambil, digosokkan ke mata orang buta itu. Kemudian Yesus bilang begini, pergi basuh matamu di kolam Siloam. Aneh. Masa tanah diludahi, jorok, digosok ke matanya. Dan Yesus bilang, pergi basuh di kolam Siloam. Tapi waktu dia taat, apa yang terjadi? Mata yang buta itu melihat. Dalam hal berkat materi, ada cerita yang luar biasa.
janda di Sarfat. Dalam musim kering, sudah 3 tahun tidak ada hujan. Dan dia janda punya 1 anak. Yang dia punya, Alkitab bilang, tinggal segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli. Dia bilang 1 kali masak untuk dia dan anaknya. Setelah itu mereka akan mati. Itu yang dia bilang, Alkitab catat. Tapi kemudian Tuhan yang berfirman kepada Elia, Elia, kamu pergi ke Sarfat, aku sudah siapkan orang seorang janda. Dan Elia sampaikan firman Tuhan di situ. Elia bilang, layani saya dulu. Kalau kamu layani aku, Tuhan akan berkati kamu. Dan betul. Aneh, gak masuk di akal, aneh. Dia bilang, janda ini sempat bilang, Tuhan, tinggal ini yang saya punya. Saya bikin untuk saya dan anak saya, besok kami mati. Sekarang kamu nambah lagi. Berarti lebih kecil lagi jatah yang harus kami makan. Tapi Elia bilang, taat saja. Lakukan. Dan luar biasa. Waktu dia taat, Alkitab bilang minyak dalam buli-buli. Dan tepung itu tidak pernah habis sampai musim kemarau selesai. Masih dalam hal berkat materi. Ishak, dia pergi ke Gerar. Di situ di Gerar ada kelaparan, terjadi kekeringan. Tuhan bilang, kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu tinggal aja di Gerar. Menabur kamu di situ. Dia bilang, mana bisa menabur musim kering, kemarau, tandus. Tapi dia taat. Dia menabur. Dan Alkitab bilang, pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Sehingga dia menjadi kaya, kian kaya, bahkan sangat kaya. Kenapa? Karena dia belajar taat. Yang terakhir, dalam hal keturunan. Wow, kalau ini lebih gila lagi. Saya bilang lebih gila ini. Ini melanggar hukum. Betul-betul melanggar hukum. Tuhan bilang ke Abraham, Abraham, persembahkan anak kamu Ishak. Loh, anak perjanjian satu-satunya yang didapat di usia 100 tahun. Usia tua. 100 tahun. Kemudian Sarah udah 90 tahun. Sekarang anak itu Tuhan bilang persembahkan. Ini gak masuk, sudah lebih gila. Masa anak disuruh persembahkan? Tidak pernah di Alkitab saudara temukan Tuhan suruh korbankan manusia. Korban yang ada cuma korban binatang. Gak pernah korban manusia. Ini satu-satunya Tuhan bilang korban manusia. Wow, ini melanggar hukum. Tapi Abraham taat. Dan apa yang terjadi? Waktu dia taat, Tuhan berkati dia. Tuhan bilang keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kunci pertolongan adalah taat walaupun aneh. Hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, masalah, hal-hal yang berat dalam hidup. Belajar taat saja sama Tuhan. Walaupun kelihatannya aneh, kelihatannya gak masuk di akal, gak bisa diterima, kok bisa begini ya? Belajar. Saudara akan melihat mujizat dalam kesehatan, mujizat dalam keuangan, mujizat dalam keturunan. Dengar, taati saja apa yang Tuhan katakan, maka mujizat pertolongan itu terjadi atas Bapak Ibu Saudara.